saya Adi Prasetyo dengan NIM 2104111001002 Ilmu Kelautan kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem akustik. Bagaimana materinya? Mari kita saksikan. Akustik kelautan. Di sini, akustik kelautan merupakan teori yang membahas tentang gelombang suara dan perambatannya yang dalam suatu medium air laut. Akustik kelautan merupakan suatu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolam perairan dan dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai medianya. Studi kelautan dengan menggunakan akustik sangat membantu peneliti untuk mengetahui objek yang berada di kolam dan dasar perairan. Objek ini dapat berupa plankton, ikan, jenis substrat maupun kandungan minyak yang berada di bawah dasar perairan. Hidroakustik. Hidroakustik merupakan suatu teknologi pendeteksi bawah air dengan menggunakan perangkat akustik. Beberapa perangkat tersebut berupa echo sounder, fish sender, dan sonar. Teknologi ini menggunakan suatu bunyi untuk melakukan pendeteksian. Sebagaimana diketahui bahwa kecepatan suara di air adalah 1500 meter per detik, sedangkan kecepatan suara di udara yaitu 340 meter per detik, sehingga teknologi ini sangat efektif untuk mendeteksi di bawah perairan. Kelebihan hidroakustik berupa berkecepatan tinggi, estimasi stok ikan secara langsung, dan wilayah yang luas, dapat memonitor pergerakan ikan, dan yang terakhir adalah akurasi tinggi, tidak berbahaya dan merusak sumber daya ikan karena frekuensi suara yang digunakan tidak membahayakan bagi si pemakai maupun objek yang disurvei. Di sini terdapat peran hidroakustik, yaitu hidroakustik memiliki peran yang sangat besar dalam faktor kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah dalam pendugaan sumber daya ikan. Teknologi hidroakustik dengan perangkat echo sounder dapat memberikan informasi yang detail mengenai kelimpahan ikan, kepadatan ikan, sebaran ikan, posisi kedalaman renang, ukuran dan panjang ikan, orientasi dan kecepatan renang ikan, serta variasi migrasi diurnal dan nokturnal ikan. Metode hidroakustik merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang objek di bawah air dengan cara pemancaran gelombang suara dan mempelajari eko yang dipantulkan. Dalam pendeteksi ikan digunakan sistem hidroakustik yang memancarkan sinyal akustik secara vertikal, biasa disebut dengan echo sounder atau fish finder. Akustik aktif dan pasif. Akustik pasif merupakan suatu aksi mendengar gelombang suara yang datang dari berbagai objek pada kolom perairan. Biasanya suara yang diterima pada frekuensi tertentu ataupun frekuensi yang spesifik atau berbagai analisis. Pasif akustik dapat digunakan untuk mendengarkan ledakan bawah air, gempa bumi, letusan gunung berapi, suara yang dihasilkan oleh ikan dan hewan lainnya, aktivitas kapal-kapal maupun sebagai pelaratan untuk mendeteksi kondisi di bawah air. Akustik aktif memiliki arti, yaitu dapat mengukur jarak dari objek yang dideteksi dan ukuran relatifnya dengan menghasilkan suara dan mengukur waktu tempuh dari sinyal tersebut sejak dipancarkan sampai diterima kembali oleh alat serta dihitung beberapa amplitude yang kembali. Akustik aktif berupa prinsip dasar sonar untuk pengukuran bawah air. Sedangkan akustik aktif seperti split beam sistem dapat mendeteksi organisme yang berukuran kecil, contoh krill, dengan
Tanpa batasan ukuran, posisi dari ikan dapat dideteksi secara akurat dengan menggunakan split beam system. Dapat juga digunakan untuk menghitung target strike, kecepatan jelajah, serta arah pergerakan dari suatu objek. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, ilmu akustik juga berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia. Arah penelitian dari akustik aktif termasuk penemuan multibeam, multifrekuensi, dan high frequency imaging system. Echo sounder merupakan salah satu alat yang penting untuk mengetahui kedalaman laut dan dapat juga sebagai pengukur jarak dengan ultrasonik. Kedalaman dasar laut dapat dihitung dari keberadaan waktu antara pengiriman dan penerimaan suara. Echo sounder memiliki beberapa pertimbangan sistem, diantaranya side scan sonar, sub bottom probing, single beam echo sounder, dan multi beam echo sounder. Di sini terdapat side scan sonar. Pada saat ini, pengukuran ke dalam dasar laut atau barometri dapat dilakukan bersama-sama dengan pemetaan dasar laut dan pengidentifikasian jenis-jenis lapisan sedimen di bawah dasar laut. Sistem side scan sonar mengirimkan sinyal akustik pada suatu sisi dari receiver dan merekam amplitude energi balikan dari sinyal yang dipancarkan oleh sensor. Tiap pancaran sinyal suatu jalur kecil, yaitu 100-200 meter ke setiap sisi dari dasar laut, dipetakan. Tiap pergerakan kapal jalur ke jalur dipetakan. Pada dasar laut yang datar sempurna mempunyai energi dipantulkan dari sensor sonar dan tidak ada sinyal yang terekam. Dalam faktanya, dasar laut tidak rata sempurna. Ketidakrataan ini seperti bebatuan dan riak-riak air karena pantulan dari energi akustik, dan sistem dapat menyediakan informasi secara kasar dari keadaan dasar laut. Di sini sub-bottom probing merupakan suatu sistem untuk mengidentifikasikan dan mengukur variasi dari lapisan-lapisan sedimen yang ada di bawah permukaan air. Sistem akustik yang digunakan dalam penentuan sub-bottom profiling hampir sama dengan alat pada echo sounder. Baik, lanjut ke single beam echo sounder. Single beam echo sounder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan penerima sinyal gelombang suara. Sistem batimetri yang menggunakan single beam secara umum mempunyai susunan transceiver yang terpasang pada lambung kapal atau sisi bantalan pada kapal. Sistem ini mengukur kedalaman air secara langsung dari kapal penyelidikan. Transceiver yang terpasang pada lambung kapal mengirimkan sinyal akustik dengan frekuensi tinggi yang terkandung dalam beam atau gelombang suara secara langsung menyelusuri bawah kolom air. Energi akustik memantulkan sampai dasar laut dari kapal dan diterima kembali oleh transceiver. Dan yang terakhir adalah multi-beam echo sounder. Multi-beam echo sounder merupakan alat untuk menentukan kedalaman air dengan cakupan area dasar laut yang luas. Prinsip operasi alat ini secara umum adalah berdasarkan pada pancaran sinyal yang dipancarkan secara langsung ke arah dasar laut. Setelah itu, energi akustik dipantulkan kembali dari dasar laut berupa pancaran suara secara elektronis terbentuk menggunakan teknik pemrosesan sinyal sehingga diketahui sudut beam. Fishfinder bekerja berdasarkan pemantulan gelombang suara yang dipancarkan dari permukaan perairan sampai dasar laut. Ketika bunyi yang dipancarkan ke dasar laut bertabrakan dengan suatu benda dan kembali ke penerima sonar, maka jaraknya yang ditempuh oleh bunyi tersebut dapat diukur.
maka dapat diketahui letak benda tersebut di bawah permukaan laut. Di sini yang terakhir adalah sonar. Sonar merupakan suatu peralatan atau piranti yang digunakan dalam komunikasi di bawah laut. Sonar sendiri bekerja untuk mencari atau mendeteksi suatu benda yang ada di bawah laut dengan cara mengirim gelombang suatu yang nantinya gelombang suara tersebut dipantulkan kembali oleh benda yang akan dideteksi. Sonar bisa dimanfaatkan dalam mengukur kedalaman laut atau barometri, pengidentifikasian jenis-jenis lapisan sedimen dasar laut, pemetaan dasar laut, mendeteksi kapal selam dan ranjau, analisa dampak lingkungan di dasar laut, menangkap ikan, serta berbagai kegiatan komunikasi di bawah laut. Sebuah sonar terdiri dari sebuah pemancar, transponder, penerima, dan layar monitor. Sonar sendiri pada awalnya diinspirasi dari lonceng bawah air yang digunakan untuk mengukur kecepatan suara dalam air. Kemudian berkembang dan dimanfaatkan dalam mendeteksi gunung es yang ada dalam laut ketika kapal laut melintas. Seiring dengan perkembangan waktu, sonar dimanfaatkan dalam Perang Dunia I, yaitu untuk mendeteksi kapal selam. Semenjak itu, sonar benar-benar dikembangkan dan dimanfaatkan dalam dunia militer dan perang. Baik, terima kasih waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.